Halo adik-adik, kembali bersama saya KMF. Nah, untuk kali ini kita akan bahas mengenai tips and trik menjawab soal wacana di penalaran umum tes potensi skolastik yang akan kalian hadapi di UTBK 2020 ya. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke tips and triknya. Nah, untuk tips and trik yang pertama, itu atur posisi mata hingga bisa menjangkau bacaan dari kiri ke kanan secara keseluruhan. Jadi dianjurkan supaya mata kalian itu bisa melihat wacana secara keseluruhan dari baris yang paling kiri ke baris yang paling ujung kanan gitu. Nah, diusahakan mata kalian itu harus bisa membaca secara rileks. Dikatakan secara rileks itu kalau posisi mata kalian itu nggak terlalu dekat dan nggak terlalu jauh. Nggak boleh terlalu dekat, kenapa? Karena kalau terlalu dekat, mata kalian itu akan berakomodasi maksimum, dan itu akan menyebabkan mata kalian itu jadi lebih cepat capek atau lelah. Bayangkan kalau untuk satu wacana aja mata kalian udah capek, kalian nggak akan konsentrasi lagi untuk di soal-soal berikutnya atau di wacana berikutnya gitu. Nah, kalau dikatakan nggak boleh terlalu jauh, kenapa? Karena kalau posisi mata kalian terlalu jauh, takutnya nanti kalian melihat tulisan itu terlalu kecil. Itu akan membuat kalian menjadi susah juga untuk membaca tiap kata di dalam wacana tersebut gitu. Jadi posisikan mata kalian itu supaya bisa melihat secara rileks dan senyamannya aja, yang penting bisa ngelihat secara keseluruhan wacana gitu ya. Kemudian untuk tips dan trik yang kedua, jangan menggunakan jari atau kursor untuk menandai barisan yang telah dibaca. Kenapa? Di saat mata kalian udah bisa menjangkau wacana secara keseluruhan, pasti mata kalian itu akan bergerak dengan lebih cepat. Takutnya kursor atau tangan kalian atau jari kalian yang kalian gunakan itu malah menutupi barisan yang mau kalian baca secara cepat tadi gitu. Jadi usahakan jangan ada yang menghalangi di bacaan, termasuk kursor ataupun jari kalian. Kemudian untuk tips and trik yang ketiga, bacalah dengan hati, jangan menggunakan bibir. Nah, bisa kalian bandingkan saat kalian membaca dengan bibir dan saat kalian membaca dengan hati, otomatis jauh lebih cepat saat kalian menggunakan hati saat membaca. Nah, kecepatan dalam membaca ini bisa kalian latih dengan kalian hitung nih berapa kata yang bisa kalian baca tiap menit. Jadi kalian bisa gunakan stopwatch. Nah, misalkan nih dalam 1 menit berapa kata yang bisa kalian baca, kalian hitung. Misalkan ada awalnya 200, nanti bisa kalian latih lagi, usahakan lagi jadi 250 kata per menit, 300 kata per menit, 350 kata per menit, dan seterusnya gitu ya. Terus untuk tips and trik yang keempat, diperlukan konsentrasi penuh dan kerjasama yang baik antara mata, hati, dan pikiran. Nah, pada saat mata kalian udah bisa terfokus ngelihat seluruh bacaan, kemudian hati kalian juga udah bersiap untuk membaca wacana. Nah, jangan lupa yang paling penting itu adalah konsentrasi, atau pikiran kalian itu harus benar-benar tertuju pada wacana. Kenapa? Karena kalau kalian nggak benar-benar konsentrasi, yang ada kalian nanti akan mengulang bacaan sebelum-sebelumnya yang udah kalian baca gitu, dan itu akan jadi lebih memperlama lagi. Yang harusnya kalian bisa jadi lebih cepat, karena kalian nggak konsentrasi, kalian jadi harus baca ulang lagi di kalimat berikutnya. Nah, jadi usahakan untuk menghindari hal-hal tersebut, karena itu akan sangat merugikan kalian dalam segi waktu. Terus untuk yang terakhir, lebih fokuskan bacaan pada kalimat di awal dan akhir paragraf. Kenapa? Karena biasanya sering ditanya di dalam soal itu mengenai inti dalam paragraf tersebut gitu, dan inti dari paragraf tersebut itu biasanya kebanyakan ada di awal dan di akhir, walaupun bisa nggak menutup kemungkinan ada juga di tengah ya, tapi kebanyakan tuh biasanya di awal dan di akhir. Jadi lebih fokuslah dalam melihat kalimat yang ada di awal paragraf dan di akhir paragraf, karena biasanya tuh isi dari paragraf itu tuh hanya pengembangan dari itu aja gitu. Nah, untuk contoh soalnya kita langsung aja lihat wacananya. Oke, sekarang kita mulai latihan ya. Nah, atur posisi mata kalian, konsentrasi, dan mulai.
Nah, di sini nih kita bisa lihat untuk ada tabel. Nah, saran kakak pada saat nanti di sini ada digunakan tabel, kalian jangan terlalu fokus ke tabelnya, cukup kalian lihat sekilas aja. Kenapa? Karena nanti kalau kalian lihat secara lebih spesifik itu akan memakan waktu. Jadi nanti kalian harus lebih pahami di langsung saat membaca soalnya aja gitu. Jadi yang perlu kalian baca itu adalah cukup yang kalimat-kalimatnya ini. Oke, nah langsung aja kita bahas untuk soal yang pertama. Nah, di soal nomor 1 ini dikatakan bahwa berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, yang A, Indonesia telah bebas dari narkoba dan HIV/AIDS pada tahun 2015. Nah, udah pasti ini salah ya. Bukan sudah bebas, tapi di sini kita baru mulai berkomitmen untuk bebas dari narkoba. Terus yang B, sampai saat ini narkoba belum terlalu mengancam masyarakat Indonesia. Bahkan di paragraf yang pertama ini di sini nih dari topik yang pertama bahwa katanya narkoba itu bahkan masih sangat mengancam masyarakat Indonesia gitu. Jadi udah pasti yang B-nya itu salah. Terus yang C, terjadi peningkatan jumlah pengguna narkoba tiap tahunnya. Nah, untuk terjadinya peningkatan ini bisa benar ya, karena tadi intinya sebenarnya yaitu dia mengatakan tadi bahwa dari tahun ke tahunnya itu di sini dia mengalami peningkatan gitu. Dan lebih pastinya itu bisa kita lihat lagi di tabelnya. Coba untuk usia yang kurang dari 16 ini tiap tahunnya mengalami peningkatan. Kalau yang ini peningkatan juga. Ini nah cuma dari sini kemari sedikit penurunan, tapi secara ini peningkatan juga. Secara total keseluruhan udah pasti ini dia mengalami peningkatan ya, karena penurunannya paling cuma sedikit dari sini kemari, tapi untuk yang lainnya ini dia banyak mengalami peningkatan gitu. Jadi yang C itu bisa benar ya. Terus yang D, terdapat 60% penduduk berusia produktif pernah bersentuhan dengan narkoba. Nah, kalau kita lihat 60%-nya itu tadi di paragraf dia mengatakan 60%-nya itu bukan dari jumlah penduduk, tapi 60% dari 2% penduduk yang pernah bersentuhan dengan narkoba tersebut. 60%-nya berusia produktif dan 40%-nya pelajar. Jadi 60%-nya itu adalah 60% dari 2% penduduk yang pernah bersentuhan dengan narkoba itu gitu. Jadi bukan 60% dari penduduknya ya. Terus hanya 130 orang yang menggunakan narkoba pada tahun 2009. Nah, kalau kita lihat 130 ribunya itu bukan 130 ribu orang yang menggunakan narkoba pada tahun 2009, tapi itu pada tahun 1970 itu jumlah yang diperkirakan hanya 130 orang yang menggunakan narkoba gitu. Jadi udah pasti yang E-nya itu juga salah ya. Nah, jadi udah pasti ini jawabannya yang C. Lanjut ke soal yang kedua. Berdasarkan paragraf 2, apabila dalam perkembangannya penggunaan narkoba sudah merambah para remaja dan masyarakat kelas menengah ke bawah, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Nah, yang A, narkoba sudah merambah ke diskotik dan tempat hiburan mahal. Nah, di sini dikatakan dia mau merambah ke para remaja dan masyarakat kelas menengah ke bawah. Nggak mungkin dong ke diskotik dan tempat hiburan mahal. Sebenarnya jadi untuk yang nomor 2 ini tanpa kalian baca lagi untuk paragraf yang udah kita baca pun kayak bisa kita jawab gitu. Jadi nggak mungkin ke tempat hiburan mahal karena dia mintanya yang menengah ke bawah. Terus narkoba sudah merambah ke lingkungan perumahan elit. Nah, ini nggak mungkin juga. Merambah ke lingkungan perkampungan. Nah, ini bisa jadi yang D, narkoba sudah merambah ke rumah-rumah sakit. Nah, belum tentu ya. Narkoba sudah merambah ke sekolah-sekolah dasar swasta. Nah, kalau dasar swasta itu kan biasanya lebih mahal ya. Jadi yang benar itu udah pasti yang C, karena kalau untuk ekonomi menengah ke bawah itu biasanya cenderung ke daerah lingkungan perkampungan. Terus yang ketiga, berdasarkan tabel 1, pada rentang usia berapakah jumlah pengguna narkoba yang pernah mengalami kenaikan jumlah sekitar lebih dari 50%? Nah,
Kalau dia naik 50% berarti nilainya itu harus menjadi 1,5 kali dari nilai mula-mula ya. Nah coba kalau kita lihat 127 ke 175 kan nggak mungkin 1,5 kalinya, karena ini setengahnya aja berarti 63,5 kan ya. Nah aja kalau 63 ditambah 127 itu harusnya jadi 19 lebih lah ya, 190-an lebih, sementara ini 175. Nah ini juga nggak mungkin 1,5 kalinya. Nah kalau ini kemari, ini setengahnya itu berarti 1600. Kalau kita anggap 1600 aja, setengahnya itu berarti 800 ya. 800 ditambah 1600 berarti hasilnya kalau 1,5-nya itu jadi 2400. Tapi udah pasti 2400 lebih dari 2468 gitu, karena kan tadi kita hitungnya ini 1600 sementara ini 1668, jadi udah pasti lebih dari 2468 sementara ini cuman 2447. Nah kalau dari sini kemarin udah nggak mungkin ini ya, udah pasti nggak mungkin 1,5 kalinya. Nah kalau ini kemarin ini masih mungkin. Coba 5.500 setengahnya itu berarti sekitar 2.750 ya. Jadi kalau misalkan ini kita anggap setengahnya 2.750, berarti ini tengahnya 5 tambah 7 12 1 8 8.350 ya. Nah, sementara di sini 8.383 gitu. Jadi emang udah lebih dari 50%-nya. Kalau ini dari sini kemari nggak mungkin gitu. Kalau dari sini kemari ini juga nggak mungkin, karena ini setengahnya aja udah 3.000. 6.000 tambah 3.000 jadinya 9.000. Nah, ini juga nggak mungkin kemari. Ini 9.000 setengahnya jadi 4.500 tambah 9.000 jadinya harusnya 13.500-an. Nah ini nggak nyampe ya, ini juga nggak mungkin. Oke, berarti yang benar itu adalah yang usia 20-24 terjadi pada saat 2006. Itu peningkatannya lebih dari 50% gitu. Nah, kalau kita kembali ke soal nomor 3-nya, jadi yang jawabannya itu adalah yang C. Oke, mungkin ini aja yang bisa kakak sampaikan untuk TPS kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, jangan lupa kalian bisa juga request kalau misalkan kalian ada butuh materi TPS yang ingin kalian lebih kuasai lagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu.